wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Tafidin Anwari dengan NIM 23133666, yang mana tentunya pada minggu ini saya akan menjelaskan learning journal. Nah, kebetulan pada minggu kali ini itu membahas tentang teknik penulisan jurnal ilmiah. Seperti yang kita ketahui bahwasanya bagaimana sih cara menulis jurnal ilmiah, kayak apa saja kestrukturan daripada jurnal ilmiah, terus metode-metode penulisannya, terus cara penulisannya seperti itu. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Let's go. Oke, karena tadi kita sudah masuk kepada pembahasan, yang mana pembahasan ini yang pertama itu ada ciri daripada artikel ilmiah. Apa saja sih ciri daripada artikel ilmiah? Yang pertama itu ada objektif. Tentunya ketika kita menulis suatu karya tulis ilmiah, terutama artikel ilmiah, itu harus bersifat objektif. Nah, yang kedua itu ada rasional. Apa itu rasional? Rasional itu masuk akal ataupun logis. Tentunya ketika kita menulis karya ilmiah itu itu harus masuk akal gitu tulisannya itu daripada artikel ilmiah. Yang ketiga itu ada kritis. Tentunya ketika kita menuliskan suatu artikel ilmiah itu harus mengkritisi suatu objek-objek ataupun hal-hal yang sedang terjadi. Yang keempat itu pembaharu. Nah, jadi empat tadi itu termasuk daripada ciri artikel ilmiah. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya. Itu ada struktur kepenulisan ilmiah. Struktur kepenulisan artikel ilmiah. Tentunya teman-teman semua mungkin masih bingung atau masih kesulitan dalam membuat suatu artikel ilmiah. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja kestrukturan daripada penulisan karya artikel ilmiah ini. Jadi yang pertama itu ada judul. Yang kedua itu ada nama penulis. Yang ketiga itu ada abstrak. Yang keempat itu ada kata kunci. Yang kelima itu ada pendahuluan. Dan yang keenam itu ada landasan teoritis atau empiris. Yang ketujuh itu ada metode. Yang ketujuh itu ada metode. Yang kedelapan itu ada hasil dan pembahasan. Yang kesembilan itu ada simpulan dan saran. Dan yang terakhir yang ke-10 itu ada daftar pustaka. Selanjutnya kita masuk ke abstrak. Nah, abstrak itu masuk ke dalam kestrukturan penulisan artikel ilmiah, yang mana abstrak itu mempunyai syarat-syarat tertentu dalam penulisannya. Yang pertama itu ada ringkas dan padat tentang ide-ide yang terpenting. Nah, yang kedua, abstrak ini berisi tentang masalah ataupun tujuan penelitian, terus prosedur penelitian, dan juga ringkasan hasil daripada penelitian, seperti itu. Nah, terus itu biasanya abstrak itu hanya satu paragraf dan maksimal kata itu kalau tidak salah 200 kata sampai 250 kata. Terus syarat daripada abstrak itu tidak ada singkatan, kutipan, tabel, gambar, dan juga merek dagang. Selanjutnya abstrak itu biasanya masuk ke dalam tulisannya itu menggunakan bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Baik, selanjutnya itu setelah abstrak itu ada kata kunci. Kata kunci juga mempunyai syarat-syarat tertentu. Yang pertama
itu untuk mempermudah penulisan artikel. Yang kedua itu mempunyai makna yang khas dan jelas. Yang ketiga itu 3-5 kata atau istilah yang dibahas di dalam artikel tersebut. Yang keempat itu ada di dalam judul dan juga pembahasan. Yang kelima itu sebaiknya mengacu pada thesaurus. Nah, jadi thesaurus ini kumpulan istilah dalam satu bidang tertentu. Nah, terus yang terakhir itu ada bidang ekonomi yang mana pada bidang ini tuh mengacu pada JEL classification. Yang mana JEL itu singkatan dari Journal of Economic Literature. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada pendahuluan. Yang mana pendahuluan itu berisikan tentang latar belakang ataupun rasional penelitian. Yang kedua itu uraian permasalahan yang akan diteliti. Yang ketiga itu status ilmiah disertai sumber acuan yang mana merupakan data ataupun referensi. Yang keempat itu pernyataan umum, tidak perlu sumber acuan. Yang kelima itu wawasan rencana pemecahan masalah. Yang keenam itu rumusan tujuan penelitian. Yang terakhirnya ketujuh itu umumnya 3-4 paragraf. Selanjutnya itu ada landasan teoritis atau empiris, yang mana itu berisikan tentang teori maupun konsep utama yang digunakan dalam penelitian. Yang kedua itu studi atau study terdahulu yang relevan dengan penelitian. Yang ketiga itu adopsi dan modifikasi model penelitian. Baik. Baik. Selanjutnya itu ada pembahasan, yang mana pembahasan kita mungkin tidak perlu dijelaskan lagi bahwasanya pembahasan itu termasuk daripada isi dari artikel ilmiah ini. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada kesimpulan dan saran. Yang mana kesimpulan dan saran itu bukan kopas dari pembahasan yang pertama. Yang kedua itu pernyataan pendek atau generalisasi daripada temuan. Yang ketiga itu memuat jawaban atas pertanyaan penelitian. Yang keempat itu berupa deskriptif, bukan numerik. Yang kelima itu memuat implikasi temuan penelitian, saran yang bersifat praktik, pengembangan teori, dan juga arah penelitian. Mungkin sampai sini saja learning journal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.